Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas penerapan hukum Bernoulli pada pompa air sederhana. Sebelum itu, perkenalkan kami yang terdiri dari 6 anggota. Pertama, Lukman Prasetyo dengan NIM akhir 43 Prodi Teknik Sipil sebagai Ketua Kelompok. Emilia Saskia dengan NIM akhir 14 Prodi Teknik Perkeretaapian. Vira Yuniar dengan NIM akhir 30 Prodi Teknik Geomatika. Alio Harefa, NIM akhir 42 Prodi Teknik Sipil, Afta Darusyawal, NIM akhir 18 Prodi Teknik Lautan, dan Krisna Pratama, NIM akhir 35 Prodi Teknik Sipil. Hukum Bernoulli merupakan prinsip mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, tekanan statis dan juga kecepatan aliran memiliki hubungan yang terbalik. Artinya, jika kecepatan aliran meningkat, maka tekanan statisnya akan menurun, dan sebaliknya. Hukum ini berlaku untuk fluida yang tidak terkompresibel dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti aerodinamika, hidraulika, dan teknik fluida. Pencipta hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dinamai dari ilmuwan Swiss bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang fisikawan, matematikawan, dan dokter yang hidup pada abad ke-18. Ia lahir pada tahun 1700 di Basel, Swiss, dan meninggal pada tahun 1782 di Basel. Daniel Bernoulli dikenal karena kontribusinya adalah yang terbesar adalah hukum Bernoulli yang menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan aliran fluida, dan ketinggian dalam fluida yang tidak terkompresibel. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan dari aliran fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Syarat fluida Bernoulli. 1. Zat cair tanpa adanya geseran dalam atau cairan tidak viskos. 2. Zat cair mengalir secara stasioner atau tidak berubah dalam kecepatan, arah, maupun besarnya, atau dengan kata lain selalu konstan. 3. Zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan tertentu. Rumus hukum Bernoulli yaitu P1 plus 1 per 2 Rho 1 V2 kuadrat plus Rho 1 GH1 sama dengan P2 plus 1 per 2 Rho 2 V2 kuadrat plus P2 GH2. Persamaan hukum Bernoulli yaitu setelah Rho V kuadrat menggambarkan kinetik fluida persatuan fluida, sedangkan Rho dikali G dikali H atau Rho GH menggambarkan energi potensial fluida persatuan fluida. Penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari seperti tangki air bocor, mengendarai sepeda motor, menekan selang air, gaya angkat pesawat, dan juga cerobong asap. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pompa air. Yang pertama, bagian tuas berfungsi memompa air yang ada pada sumur air agar dapat naik ke atas. Yang kedua, piston berfungsi menjaga aliran air sesuai dengan arah keluar masuk air. Yang ketiga, ada katup sel karet yang berfungsi menahan air agar tidak bocor keluar saat dipompa dengan tegangan tinggi. Yang keempat, ada pipa yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya air yang dipompa dari dalam sumur ataupun tanah. Dan bagian terakhir, ada output berfungsi sebagai tempat keluarnya hasil air yang dipompa. Kelebihan pompa air yang pertama, tidak membutuhkan sumber daya listrik. Yang kedua, portabilitas. Yang ketiga, biaya operasional yang rendah. Dan yang keempat, tahan lama. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membutuhkan usaha fisik. Yang kedua, kapasitas yang terbatas. Yang ketiga, efisiensi yang rendah. Yang keempat, keterbatasan jarak. Prinsip kerja pompa air adalah menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan pompa air dan memindahkan air dari sumbernya ke tempat lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah prinsip kerja pompa air. Yang pertama, penempatan pompa air. Yang kedua, menaruh pipa hisap atau selang. Yang ketiga,
menggerakkan pegangan, yang keempat, membuat tekanan, dan yang kelima, mendorong air supaya keluar. Prosedur pembuatan pompa air sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong selang menjadi 3 bagian sesuai ukuran yang dibutuhkan menggunakan gunting. Ketiga, lubangi tutup botol sesuai ukuran sambungan T. Dan yang keempat, satukan 3 bagian selang ke sambungan T. Dan yang terakhir, sambungkan salah satu ujung selang ke pompa dan alat siap digunakan. Cara kerja alat dan analisis. Di percobaan pertama, keadaan selang dibuka. Yang terjadi tekanan keluar sedangkan air tidak keluar. Di percobaan kedua, selang ditutup. Yang terjadi tekanan dalam botol membesar. Selanjutnya, di percobaan ketiga, selang ditutup sebagian. Yang terjadi, air berhasil terdorong keluar. Dari percobaan tersebut dapat dipahami bahwa selang harus dimanfaatkan atau ditutup sebagian agar tekanan tidak habis, sehingga tekanan dapat mendorong air untuk keluar. Percobaan selanjutnya, kami melakukan percobaan selang ditutup sebagian, namun dengan tekanan pompa yang berbeda, yaitu 20 kali, 30 kali, dan 40 kali pompa. Nah, di sini kami mengukur debit air yang keluar dari percobaan tekanan pompa yang berbeda tersebut. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil yang signifikan, di mana semakin besar tekanan pompa, maka semakin banyak debit air yang dihasilkan. Jadi, disimpulkan bahwa tekanan yang masuk sama besarnya dengan tekanan yang keluar. Dapat disimpulkan bahwa keluarnya air membuktikan bahwa kebenaran adanya hukum Bernoulli pada pompa air. Dalam konteks pompa air manual, ketika tekanan udara di dalam pompa menurun, ini menciptakan perbedaan tekanan yang mendorong air untuk mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi, kelajuan air akan meningkat saat tekanan air menurun. Sebesarnya tekanan berbanding lurus dengan debit air yang dikeluarkan. Jadi semakin besar tekanan, maka semakin banyak juga air yang dikeluarkan. Terima kasih.